Permisi. Masa. Halo para tetangga, kembali lagi di Pak RT, podcast ala kadarnya bareng Richard dan Tata. Tada. Iya Waduh. Pak RT. Ngapain mukamu kayak nugget? Kok Kok gak nugget so sih? good? Anjir, iklan belum masuk nih. Waduh, Iklan belum ada boleh yang lah. masuk nih Pak RT. Wah, boleh lah, nanti iklan masuk lah ya. Tapi kenapa mukamu kok sedih gitu? Tidak seperti biji matahari. Kok biji matahari ya Pak? Mohon maaf. Kan selalu sumringah. Oh Waduh, bener. waduh. Iya jadi gini Pak RT. Tadi tuh teman saya ada yang curhat. Dia baru putus sama pacarnya Pak RT. Dia cerita, saya ikutan sedih. Oh, yang putus siapa? Yang sedih siapa? Kok kasihan banget ya temenmu itu? Iya Pak RT, Nah, soalnya gini nih, yang cerita ke saya itu nggak cuman satu atau dua orang aja, tapi ternyata banyak Pak RT. loh. Banyak, ada yang putus, ada yang ini, ada yang itu. Para Oh, tetangga tuh juga pada ngomongin gitu loh Pak RT. oh, jadi putus berjamaah ya. Ya udah, gimana kalau temanya kita hari ini tentang relationship? Hmm. Relationship bisa sih, tapi sebelum kita ke sana deh, emang menurut Pak RT relationship itu apa sih Pak RT? Waduh, pertanyaannya belum apa-apa udah berat banget ya Anda. Anda yang sedih kenapa Oh, pertanyaan yang berat ke saya? oh, kan Hei, Bapak kan orang yang punya pendidikan tinggi nih. waduh, Sekarang kan waduh. Pak RT kan pejabat gitu loh Pak RT. Siapa tahu Pak RT ngerti Ya, gitu. kan cuma gimmick ya, tapi ya udahlah gak apa-apa lah ya. Kan cuma gimmick. Jangan lu jangan Pendidikan jangan tinggi. jujur Oh, tidak. jangan jujur Oke, dong. oke. Oke. Kan udah Relationship. enak nih kita Oh ya, oke, oke. drama-drama gitu, gak usah Oke, dibocorin maaf, dong maaf, maaf, masa. maaf, maaf, maaf. Oke, Pak RT. Oh, relationship ya. Relationship kan relation kan hubungan, ship kan kapal. Jadi kalau hubungan itu seperti kapal. Sih gitu. Oke. Bukan ship yang itu, ship yang ada di laut gitu loh, perahu yang ada di laut. Jadi hubungan itu pasti ada cobaan sama kayak kapal di laut, ada ombak, tsunami, gempa, terus Titanic 2012 kayak ya kayak gitu-gitulah. Oke. Kok jadi Dalam ngomongin ngomongin bencana dalam ya kita? juga ya, dalam juga ya Pak RT. Ya. Perasaan saya Jadi dalam. gini, Waduh, aduh, waduh. Lanjut, lanjut, mentang-mentang lanjut. mentang-mentang temanya tentang relationship jadi curhat nih Pak RT nih. Aduh, Kenapa Bu kenapa? RT? Kenapa Pak RT? Oh, pagi tidur. Saya bikin ini Jadi juga semua tidur. jadi gini loh Pak RT, Ya, ya, banyak ya. banget teman-teman saya yang curhat, ada Oh, keluhan-keluhan warga gitu loh Pak RT. Para para tetangga tuh ada yang motor curhat. lewat Maaf, maaf. Emang kata gitu tetangga tetangga sebelah rame gitu. Ya, Baru lanjut, lanjut. baru pulang. Baru pulang ya jam segini ya Pak RT. Ya. Ini udah malam loh. Padahal baru satu tetangga yang muncul, udah berisik. Aduh, parah. Lanjut, Jadi lanjut, lanjut. jadi gini loh Pak RT. Jadi para tetangga itu pada cerita di masa pandemi ini tuh relationship yang terjadi sama mereka tuh ada yang baik, ada yang makin baik, ada yang makin buruk gitu Pak RT. Oh, ya emang pasca pandemi. Bukan pasca pandemi, emang waktu pandemi ya. Iya Tapi sih, tapi menariknya nih Pak RT, kemarin itu saya tuh kayak bukan ngadain sih, saya tuh kayak keliling gitu Pak RT ke para tetangga, saya tanya ke warga selama pandemi ini gimana sih, dan ternyata kebanyakan dari mereka itu bilangnya selama pandemi ini relationship yang dijalin sama mereka itu kebanyakan makin membaik. Tapi ada oh, juga sih yang memburuk. Tapi ternyata yang membaik itu juga ada gitu loh Pak RT. kira-kira ada berapa orang yang ngomong baik? Ada berapa ya kemarin Pak RT? Karena Hmm, karena ini ya fun fact-nya ya. Aduh, fun fact-nya ya. Saya itu uh-huh, keliling-keliling juga. Cuma uh-huh. tidak ada yang berani komentar. Takut semua sama pangkat saya. Saya juga bingung loh. Saya RT kok takut semua. Ini RT Anda. Kenapa pada takut semua? Kok Mungkin malah kayaknya mungkin kayaknya memang memang harus saya yang
naik pangkat deh jadi RT. Gimana? Oke, saya langsung jadi lurah. Oh. Iya, iya PRT. Jadi yang bilang hubungan relationship makin membaik itu udah lumayan sih Pak RT. Ada sekitar berapa ya ibu-ibu PKK tuh Pak RT, ada 22 orang kalau nggak salah. Oh, 22 orang. Ibu-ibu PKK. Ya ampun, kasihan itu anak-anak itu dibagi ibu-ibu PKK. Padahal juga ada lakinya kan, kok ibu-ibu semua. KPI, Jadi maaf KPI. begitu. Jadi Oh, begitu ya ceritanya. terus rata-rata mereka sedihnya seperti kamu ini. Lagian kenapa orang sedih, kamu yang sedih? Terus rata-rata Kan kenapa kok kan maksudnya sampai itu? ke bawah perasaan Pak RT, ke bawah perasaan karena yang ceritakan tetangga sendiri, terus saya juga Oh. kenal, terus ya gitu deh anak muda Pak RT. Tapi menurutmu sendiri paling parah itu yang mana? Kalau dari banyak orang yang cerita gitu. Apanya nih? Maksudnya pengalaman mereka yang paling parah Ya, gitu. pengalaman yang paling berat. Selain putus ya Pak RT ya. Selain putus, kan ini temanya relationship. Kita ngomong nggak Oke, usah yang baik-baik dulu deh. Kita kan ngomong kemungkinan terburuk dulu. Jadi kita ngomong yang buruk kemungkinan dulu. terburuk ya. Iya. Oke, jadi gini Pak RT, ada juga yang cerita ke saya, itu dia bilang kalau di masa pandemi ini relationship-nya tuh makin makin buruk gitu, makin jelek karena dia itu jadi semakin individualis katanya. Jadi sering lakuin aktivitasnya tuh sendirian, nggak ada temen buat hangout, nggak ada temen buat cerita. Dia bilangnya sih kayak gitu Pak RT. Bentar-bentar. Itu cewek atau cowok yang cerita kayak gitu? Cewek Oh, untung itu bukan cowok. anaknya Po Jamile. Jamila lagi. Episode pertama Jamila muncul terus. Ya ampun Jamila, siapa sih kamu? Pak RT, Pak RT, Jamila kan ini janda paling di kampung ini. Jamila itu anak saya. Oh, janda belum nikah. Lagi tidur Bukan, tuh anak. Ya bukan ampun. Jamila anak Pak RT, ada Jamila Jendes. Mantep dah Oh, pokoknya. berarti salah pikiran. Oh. Iya Eh, dong. tapi untung itu cowok. Kalau individualis, tapi rata-rata emang anu ya individualis sih setelah pandemi. Tapi untungnya bukan cowok. Kalau cowok nggak individualis, masa kencing bersamaan? Iya kan? Eh, Kan masa mau ditemenin kan nggak mungkin kan? oke oke. Iya Jadi juga sih untuk Pak RT. Cuman kan kalau menurut saya nih ya, eh, dibilang individualis di masa pandemi ini justru enggak juga gitu loh, karena ada beberapa juga teman yang cerita mereka itu jadi bisa ngobrol sama banyak teman walaupun caranya virtual ya Pak RT. oh, tapi kalau saya pribadi sih saya semakin individualis. Soalnya saya juga bingung mau ngapain keluar rumah. Pandemi. Masa keluar rumah langsung ke Iya sih, pandemi? iya sih Pak RT, cuman kan ada beberapa orang juga termasuk Ya, termasuk saya nih, kalau saya boleh curhat dikit nih ya Pak RT. ya, silakan. Saya tuh juga selama pandemi ini relationship yang ada di hidup saya, ciela di hidup saya. Enggak, maksudnya relationship yang terjadi sama saya itu juga makin membaik. Antara lain teman-teman saya, keluarga saya, jadi lebih deket gitu. Teman-teman saya yang awalnya kita bahkan cuman saling tahu, jarang ngobrol. Sekarang jadi ngobrol, walaupun Oh, caranya virtual. wah. Terus sama keluarga saya juga lengkap, ada di rumah semua gitu, Pak RT. Saya kebalikannya berarti. Karena Gimana tuh? saya tipe-tipe orang yang suka ketemu langsung setelah pandemi, nggak bisa ketemu kan. Akhirnya ya udah lepas semua. Nah, begitu juga keluarga saya. Bahkan satu rumah ini, satu rumah. Kita ngobrolnya lewat Skype. Waduh, waduh, Ya, mohon maaf nih ya, aduh. lagi Ya. pada banyak kuota atau gimana? Kita kita takut untuk menulari satu sama lain. Kita perhatian satu sama lain. Relationship. Iya sih Pak RT, tapi kan bukan berarti walaupun dengan adanya pandemi kayak gini semua hal itu menjadi buruk gitu kan. Ya, memang. Oke, Ternyata berarti kan di balik bencana yang ada kayak gini, di balik pandemi yang kayak gini tuh ternyata masih tetap
ada hikmahnya gitu, ada sesuatu yang baik-baiknya gitu. Ya, nah, tapi menurutmu sendiri baiknya secara umum pandemi ini apa? Terutama untuk hubungan ya, selain kayak misal kayak kamu tadi cerita kalau kamu bisa berhubungan, bisa lebih dekat sama temenmu yang nggak ketemu, akhirnya bisa Mhm. ketemu. Kalau menurutmu sendiri yang baik apa? Menurut Selain itu? saya yang baik apa ya Pak RT ya? Selama masa pandemi ini jadi mungkin saya dan teman-teman jadi lebih jujur kali ya. Oh, jujur. Berarti selama ini pembohong. Oh, Enggak juga, oh. enggak gitu dong, enggak gitu konsepnya. Ya, Enggak, maaf, maaf, maksudnya maaf. gini, jadi lebih jujur itu kita jadi bisa merefleksikan Ikan. apa yang sudah terjadi selama ini gitu loh Pak RT. Kita Oh, jadi mikir, oh ternyata kemarin yang kita lakuin itu kayak gini, berarti sekarang nanti kita ke depannya harus diperbaiki lagi seperti ini gitu. Kalau menurut saya sih gitu Pak RT. oh gitu ya. Setidaknya ternyata tidak cuma satu alasan. Ya Iya walaupun dong. walaupun sebenarnya juga banyak bisa pertumbuhan kok pertumbuhan sih. Kok pikirnya pertumbuhan terus sih saya? Kenapa sih? Maksudnya tidak secara buruk terus lah. Pertumbuhan lagi kan Ya, ya ampun. hmm, ini juga ada teman saya juga Pak RT, dia cerita kalau selama masa pandemi ini tuh justru malah dia dapat banyak kenalan baru dan menurut dia Oh, itu jadi menyenangkan gitu. Nah, ya, kata dia menyenangkannya itu karena dibatasin, cuman bisa apa menyenangkannya itu walaupun dibatasin sama online ya. Jadi mereka ngobrolnya cuma bisa online tapi kayak udah beneran ketemu gitu loh, kayak ngobrolnya tuh jadi lebih enak gitu karena uh, menurut saya juga kayaknya zaman millennials ini bisa dibilang zaman millennials ya Pak RT. Zaman millennialsnya tuh kayak orang-orang tuh lebih nyaman kalau berkomunikasi di online kan. online daripada ketemu Nah, langsung. Ini sebenarnya ketemu langsung juga jauh lebih seru daripada itu gitu. tapi sebenarnya antara ketemu langsung sama enggak itu sebenarnya ya bisa dikatakan plus minusnya banyak lah. Kalau ketemu langsung bisa lebih lepas. Terus kalau Iya. misal ketemu langsung juga lebih seru ngobrolnya bisa random kemana aja. Tapi kalau minusnya ya mungkin karena kuota habis. Jadi kalau online juga aduh tiba-tiba hilang juga nggak bisa kan. Tapi juga online sebenarnya juga minusnya nggak cuma kuota loh ya. Tapi anggapannya kan nggak bisa lepas, kebatas durasi juga, mungkin menghabiskan kuota juga. Tapi walaupun sekarang jadi penting sih sebenarnya. Jadi ya mungkin temanmu yang itu bukan temen. Siapapun yang bilang itu, antara ibu-ibu PKK, siapapun yang bilang gitu, mungkin tolong kenalin aja ke orang yang individualis tadi. Mungkin bisa Oh, klop. jadi biar biar bisa ketemu gitu ya Pak RT ya, Iya, bisa ngobrol mungkin bareng gitu. berkeluh Oke, kesah juga bisa. masuk Nah, akal sih. oke, tadi kan udah ngomong yang buruk. Tadi kan udah ngomong yang Mhm, buruk. Nah, baiknya juga udah. Tapi mhm. kalau dari saya, kenapa kok tidak ada yang berani komentar ya? Saya penasaran ini. Sampai Mungkin sekarang saya penasaran. mungkin apa ya? Mungkin Pak RT si para tetangga ini mikirnya ya udahlah Pak RT ngurusin administrasi aja ceritanya sama kalau cerita cerita sama saya itu kan lebih lebih enak, lebih adem gitu loh Pak RT. Bentar lagi mungkin saya akan menciptakan single RT bukan boneka. Masa dipikir administrasi doang? Hei, saya juga manusia, bukan boneka. Tapi Ya. tapi kalau kalau saya boleh tahu nih Pak RT, selama masa pandemi ini relationship yang ada di Pak RT ini gimana sih? Oh, saya, waduh, saya agak berat ya. Aduh, tidur semua jadi aman. Aman, aman, aman. Saya kalau mau Oh, cerita takut. mau ngomongin mau ngomongin istrinya ya Pak RT ya. Iya, istri saya kan tidur. Saya juga ambil kayak gini juga sama kamu nanti ketahuan dimarahin, disendel saya. Uh. Oke, kalau Lanjut, saya lanjut. sendiri, waduh, kok saya ya? Aduh, saya terlalu formal. Padahal RT saya juga nggak menghormati saya. Gimana gimana? Kalau kalau aku sendiri sih mungkin eh relationship ya semakin semakin random sih sebenarnya maksudku. Waduh, RT baru kayak gini ya kayak, waduh. Semakin RT random tuh gimana Pak RT maksudnya semakin random? random itu adalah arti kalau misal ya mau sama siapapun bisa sih.
Ya, aku nggak tahu kalau kamu ya Tik Tata atau siapapun atau siapapun Bu, nanti yang nonton. adek, Wal- adek. Walaupun Anda yang lebih tua secara normal. Udah jangan dibongkar. Udah Oke. jangan dibongkar dong. Tapi kalau misal dibilang relationshipku, wah, di relationshipku sekarang ya emang random sih, maksudku dengan siapapun bisa. Bahkan kalau aku sekarang bisa jadi tempat curhat kayak tong sampah. Jadi siapapun. Kita sama Pak RT. Kita sama. Makanya banyak banget yang mau cerita sama saya itu karena eh Halo? halo Pak RT. Ya, jelas tadi tiba-tiba hilang. Nah, ini Saya yang sama tamu yang kayak sebelumnya. gini, yang kayak gini nih yang bikin relationship jadi nggak enak di masa pandemi ini ya, serba online. Bentar. Izin dulu, bener, boleh nggak? Ngapain? Mau ngecek kuota habis atau enggak? Oh, aman. Siap. Kayaknya tadi banyak ininya kuota habis berarti gue sentil nih. Maksud saya pakai kuota. Oke. Ya, Lanjut Pak lanjut. RT, lanjut. Maksudku random ya emang siapapun bisa curhat, siapapun bisa curhat dan tapi mungkin aku juga nggak tahu ya buat kamu pribadi atau orang-orang yang nanti menonton ini. Cuma kalau menurutku sekarang pandemi merubah pemikiranku, nambah ilmu juga. Pemikiranku yang dulu ya apa itu asal ngomong iya. Richard bantu aku, oke. Richard minta tolong ini, iya. Richard yang jebur kali, iya bahkan. Tapi untungnya nggak ada yang nyuruh sih. Oke. Nah, tapi sekarang mulai bisa memilih dan memilah lah. Memilah dulu lah, memilah. Kira-kira kok memilih dulu. Memilah siapa yang kira-kira bisa bantu, siapa yang benar-benar ngasih masukan atau enggak. Jadi aku mencari lingkungan yang support system lah. Goyang itu. Aduh. Maksudku ya emang secara pertemanan sih itu. Tapi kalau misal yang buruknya ya, sekarang temanku bisa dihitung pakai jari sih. Bisa dihitung pakai Oke. jari. Jadi Jadi kalau jadi lebih berarti apa yang saya bilang tadi lebih benar ya Pak RT. Jadi selama masa pandemi ini jadi lebih refleksi diri gitu. ya benar Lihat refleksi diri. lingkungan mana yang baik, lingkungan mana yang bisa kalau anak zaman sekarang bilangnya mana yang nggak toksik katanya. Ya, tapi ngomong toxic, sekarang kan emang musim-musim pandemi juga banyak toxic people yang Nah, ada di luar nah sana. tahan, kita tahan Pak RT. Nanti akan kita bahas di episode yang lainnya di Saya podcast spoiler dulu ya, aduh. ya. Richard dan Tata. Tunggu. Waduh, saya hampir spoiler. Maaf. Saya terlalu bersemangat ngomong kayak gitu. Tahan dulu Pak RT, tahan. Kita di sini ngomongin tentang pandemic relationship-nya dulu. Jadi relasi yang dibangun selama masa pandemi ini kayak gimana sih gitu Pak RT. Oke, ya tapi eh, emang banyak, maksudku emang banyak orang-orang yang seakan-akan kayak kamu tadi, misal setidaknya bisa ketemu dengan teman-teman yang misal nggak ketemu atau ketemu terus tiba-tiba lewat online. Kalau aku mungkin beda banget, kayak lebih memilah dan memilih. Ya emang banyak sih yang merubah emang dari pandemi kan ya, banyak sekali sih dalam keuangan juga, terutama yang kita bahas sekarang relationship. Nah, jadi ya emang wow. Jadi pada intinya di masa pandemi ini banyak hal banget terjadi ya Pak RT di hidup banyak kita banyak masing-masing. Ada plusnya, ada minusnya juga ya. Tapi ya kita harus tetap bersyukur lah ya kan harus masa juga mau dengan protes ke Tuhan. Kan tidak ya mungkin. dengan apapun yang terjadi kita harus tetap bersyukur gitu kan Ya, Pak RT. Duh saya jadi agak lega nih saya bisa cerita sama Pak RT saya makin tentang kepikiran ini, kok kebalik ya Dita, relationship. kok kebalik ya Dita, aduh. Kembali Dita gimana Pak RT? apa Kembali gimana? enggak, maksud saya otak saya kebalik ini ya, tapi Dari udah. dulu, Oh dari ya, dulu kalau maaf itu. maaf emang kayak Tuh. gitu ya. Mungkin ada lagi nggak yang kamu mau ceritain, cuma itu doang, kok kasihan banget. Ya, udah itu aja Pak RT. Soalnya udah mau ini, saya mau lanjut ada ini, ada proyekan dari Pak Oh, Lurah. dari Padura. Dari Pak Lurah. Astaga.
telinga saya, maaf, emang udah tua. Selain penglihatan, saya juga gangguan pendengaran. Jadi maaf ya. Maaf. Dari Pak Lurah. Oh iya, Gitu, Pak. Pak RT. Oh, ya udah, kalau Pak Lurah yang Jadi, perintah, saya nggak berani. Saya nggak berani. iya, jadi gitu Pak RT yang mau saya ceritain relationship yang dijalani di masa pandemi ini. Gitu. Oke Ah, deh, buat para tangga, untuk episode kali ini kita ngobrolnya sampai sini dulu ya Pak RT ya. Ya, sampai sini dulu aja. Ntar kalau misal kalian punya ide-ide atau mungkin kalian mau ada yang dicurhatkan lagi sama saudari Tata atau mungkin ke PRT yang tidak seperti boneka ini, jadi mungkin bisa langsung komen di mana, Tak? Di IGTV-nya @ayo produksi. Atau Atau bisa bisa, langsung DM ke akun Instagram kita masing-masing. Kita that's terbuka. right. Kita Akun terbuka. Instagram Pak RT apa Pak RT? Waduh, @kaya seni. @kayaseni dan Ini Instagram dua. saya @virgitata20. Nanti para tetangga bisa langsung uh, kasih ide, langsung komen di IGTV-nya Ayo Produksi atau bisa DM kita secara langsung atau hubungin kita gitu, Ya, para dan nantikan tetangga. terus bakal akan ada surprise kemudian nanti yang mungkin akan bisa menghibur atau mungkin akan membuat kalian membenci kita juga nggak tahu. Tapi tunggu aja. Oke, Ta, mungkin itu tak ya, Ta? Saudari Tata? Yoi, jadi jangan lupa tetap nonton Pak RT, podcast ala kadarnya Richard dan Richard Tata. dan Tata? Nanti bakal ada episode 3 ya Pak RT. Boleh spoiler Ya. nanti episode 3 bakal ada siapa ya? Episode Hal, hal, 3. hal, hal. Yang pasti ada bintang tamu yang menarik. Oke, Walaupun yaudah, tidak seperti saya. Waduh. yaudah, oke deh kalau gitu sampai sini dulu episode 2 tentang pandemic relationship. Jangan lupa tetap nonton Pak RT, podcast ala kadarnya Richard dan Tata. See ya!